Kan mungkin instansi jika tidak menggunakan Instagram atau media sosial lainnya, mungkin bukan Instagram saja, pasti ya mungkin berpotensi sangat besar tertinggal karena mereka tidak menyebarkan apa saja aktivitas yang ada di sekolah itu. Mungkin orang tidak tahu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Nur Hikmah Anugrah SIKOM. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas suatu kajian terkait komunikasi digital ya, komunikasi digital. Komunikasi digital. Mungkin Kak Hikmah bisa definisikan sedikit, berikan penjelasan kepada penonton apa sih itu komunikasi digital atau apa sih fokus Kak Hikmah ini di komunikasi digital? Karena sekarang era digital, kalau berbicara tentang komunikasi digital itu kan sangat banyak. Mungkin saya fokusnya di Instagram saja yang relevan dan paling banyak digunakan oleh Khalayak umum ya. Betul Oke, sekali. jadi pembahasan kali ini kita akan membahas komunikasi digital Instagram. Oke, Minka, boleh Kak Hikmah jelaskan kepada penonton terkait bagaimana sih komunikasi digital Instagram itu? Baik, di era digital saat ini, komunikasi tidak lagi terbatas pada media konvensional, Betul. seperti papan pengumuman, surat edaran, maupun majalah dinding yang disebar. Nah, saat ini Instagram menjadi fokus dan platform berbasis visual yang cepat, interaktif, dan sangat mudah dipahami oleh para khalayak ramai. Khususnya generasi saat ini, mereka menggunakan media sosial sebagai platform untuk mengetahui segala informasi dan berita-berita yang sedang up to date. Untuk itu saya membahas tentang Instagram karena mungkin memang paling banyak digunakan di komunikasi digital ini. Itu Kak Fahmi. Oke, Kak Hikmah. Berbicara terkait Instagram, mungkin bagaimana sih pentingnya komunikasi digital Instagram ini untuk era digital saat ini? Mungkin Kak Hikmah bisa cerita sedikit kepada penonton apa sih, bagaimana penting sih? Silakan. Oke, komunikasi digital khususnya di bidang Instagram itu saat ini menjadi jembatan penghubung informasi antara masyarakat dan ke pemberi informasi. Mungkin saya fokusnya di pendidikan ya, Pendidikan. mungkin karena Berarti di ranah edukasi ya, Ya, edukasi. ya. Instagram ini menjadi jembatan mempublikasikan suatu informasi yang ada di instansi pendidikan itu kepada masyarakat luas maupun siswanya sendiri. Nah, untuk itu komunikasi digital juga membantu membangun transparansi dan citra positif institusi suatu pendidikan begitu. Di tengah perkembangan teknologi ini, lembaga pendidikan yang tidak aktif secara digital pasti dan berpotensi tertinggal dalam hal publikasi dan informasi yang ada di sekolah itu. Oleh karena itu, komunikasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategi dalam pengelolaan institusi pendidikan modern, begitu Pak. Oke. Berarti ini Instagram sebagai bahan edukasi ya, Ya. untuk mengedukasi kepada halayak masyarakat bagaimana Instagram memberikan informasi kepada halayak ya, mungkin begitu. Dan kan mungkin instansi jika tidak menggunakan Instagram atau media sosial lainnya, mungkin bukan Instagram saja, pasti ya mungkin berpotensi sangat besar tertinggal karena mereka tidak menyebarkan apa saja aktivitas yang ada di sekolah itu. Mungkin orang tidak tahu sebelumnya ini ada atau tidak begitu. Jadi memang media sosial sangat penting dan sangat penting di era digital saat ini. Menarik nih. Saya ingin bertanya dulu kepada Kak Hikmah. Apakah Kak Hikmah pernah mengkaji atau meneliti terkait komunikasi digital Instagram? Karena Kak Hikmah mungkin bisa memberikan kepada penonton sih. Apakah Kak Hikmah pernah mengkaji atau bagaimana? Iya, pernah. Saya pernah meneliti sebuah sekolah menengah atas. Berarti Instagramnya sekolah ini? Ya, saya teliti. Oh, Betul. dalam penelitian itu apa sih tahapan atau strategi yang dalam Kak Hikmah meneliti itu, bagaimana komunikasi digital Instagram ini berpengaruh kepada Oke. sekolah itu? Mungkin Kak Hikmah bisa Iya. berikan kepada penonton penjelasan. Baik. Instagram itu sendiri tidak asal upload atau publikasi informasi yang ada di sekolah itu, tapi melalui beberapa tahapan.
Mungkin yang satu itu pastinya penyampaian kegiatan. Sebelum merencanakan suatu konten pasti ada penyampaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, setelah jelas kegiatan apa yang akan dilakukan, mereka akan memasuki tahap perencanaan konten. Di perencanaan konten ini mereka akan diskusikan bersama tim mereka terkait konten apa yang akan diupload di media sosial itu, khususnya di Instagram. Mereka akan mengupload dalam bentuk story atau dalam bentuk reels ataupun feed foto. Nah, setelah mereka sepakat konten apa yang akan dibuat, mereka akan melakukan eksekusi, produksi ataupun publikasi. Mereka akan membagi timnya kembali, bilang siapa yang akan take konten, siapa yang akan mengedit, dan siapa akan mempublikasikan. Nah, selanjutnya setelah publikasi, mereka akan melakukan dan melalui tahap evaluasi. Oke. Nah, evaluasi ini akan dilakukan oleh pembinanya atau atasan dari pengelola media sosial itu di Instagram sekolah tersebut. Setelah melalui tahapan evaluasi, mereka akan terakhir dia akan melaporkannya kepada wakil kepala sekolah bidang kehumasan yang memang ada di ranah dan di bawah naungannya media sosial sekolah itu Betul. sendiri. Mungkin itu tahapannya yang ada di sekolah menengah itu tersebut yang mereka gunakan dalam mengelola Instagram. Berarti Instagram ini harus kita kelola secara terstruktur ya supaya penyampaian ini sampai di khalayak ya. Betul, Kak. Betul. Terkait saya tertarik terkait yang Kak Hikmah tadi jelaskan bagaimana komunikasi digital Instagram ini memberikan pengaruh kepada instansi tersebut, yaitu SMA menengah atas ya. Iya. Betul. Kalau itu Kak Hikmah, apa sih tantangan dari komunikasi digital Instagram itu sendiri? Ya, untuk instansi pendidikan yang ini sendiri, mereka punya tantangan tersendiri. Karena kebetulan mereka yang kelola bukan orang dari sekolah. Mereka orang sekolah, tapi dia siswa, bukan dari pihak guru, pihak tata usaha atau tim sendiri. Berarti siswanya sendiri ya, kelola Instagram mereka sekolahnya. punya tim namanya mediasi. Oh, mediasi. Tapi dia tetap siswa yang punya tanggung jawab dan tanggungan di pendidikannya mereka secara internal. Oh, begitu ya. Jadi tantangan mereka itu mereka tidak bisa menekan tim sekolah yang siswa tadi itu untuk siap sedia di media sosial setiap saat karena mereka Karena punya mereka masih belajar ya, masih tahap proses belajar mengajar berarti. Terus mereka juga tidak banyak dan tidak punya banyak yang pintar dan jago di bidang itu di Ya, digital betul. itu. Karena Instagram ini kan tidak sembarang orang yang harus kelola juga ya. Tidak asal posting, tidak Betul. asal publikasi. Betul, karena itu akan menjadi konsumsi Betul. halayak. Jadi makanya kita harus saring bagaimana informasi itu harus disampaikan. Betul, itu mungkin itu yang tantangan yang saya temukan dan saya lihat untuk Instagram di institusi pendidikan sekolah menengah atas, mungkin itu. Untuk Kak Hikmah, dari Kak Hikmah sendiri, bagaimana sih pentingnya ini Instagram bagi Kak Hikmah? Penting sekali kalau untuk sekolah. Seperti yang saya tadi bilang di awal, kalau sekolah untuk saat ini jika sekolah tidak menggunakan Instagram mungkin dia agak sedikit tertinggal ya, karena mereka tidak Sudah di era digital ya. mereka Jadi tidak up to date untuk mengikuti Betul. perkembangan zaman. Mungkin sekolah mereka tidak akan terkenal, masyarakat luas tidak akan tahu apa saja kegiatan yang ada dalam sekolah itu, dan bisa saja siswa mereka akan berkurang setiap tahunnya jika tidak menggunakan media sosial sebagai bagian dari promosi dan menjaga citra baik sekolah mereka. betul. Lagi-lagi di era digital Iya, ya, di era kita digital berbicara ini sangat penting. kita dan berbicara memang di era digital. Gitu, Kak. Begitu ya. Mungkin kita cukup lama ya kalau kita untuk membahas secara keseluruhan komunikasi digital ini sebenarnya luas. Jadi kita hanya membahas ya terkait Instagram aja, Kak Hikmah. Iya, karena banyak digunakan oleh siswa-siswa menengah atas maupun yang ke atasnya masyarakat luas. Berarti kita ini berbicara digital kan, Iya, kita kan berada di era digital sekarang. Betul, Kak Fahmi. Oke, Kak Hikmah, apa sih harapan Kak Hikmah terkait komunikasi digital khususnya Instagram ini? Harapan saya mungkin sederhana. Saya berharap mungkin Instagram sekolah untuk instansi pendidikan dikelola oleh tim yang lebih profesional, begitu, secara lebih berkelanjutan, dan perlu adanya sistem pembagian tim yang mereka akan gunakan di
proses mempublikasikan. Berarti kita harus memiliki tim supaya Instagramnya harus terstruktur ya, penyampaian informasinya struktur. Ya, tidak mungkin hari ini sudah kegiatannya tapi belum diupload mungkin karena Betul. besok karena siswanya lagi ada mungkin Masih siswanya belajar. ya siswanya Masih yang belajar. mungkin siswanya yang dipublikasikan ada di situ jadi mungkin malam lah baru dikerja besok baru upload berarti beritanya sudah mungkin agak basi jadi kedepannya saya berharap mungkin sekolah ini bisa membuat tim khusus untuk media sosial Instagramnya agar kedepannya lebih profesional dan lebih baik mungkin begitu Kak. Ya. Mungkin terima kasih ya Kak Hikmat sudah memberikan sedikit pencerahan kepada pemirsa bagaimana sih komunikasi digital khususnya pada Instagram ini. Mungkin itu saja menarik ya pembahasan kita kali ini terkait komunikasi digital Instagram. Mungkin itu saja pembahasan kita pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Koronis. Ya.